Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan di video ini. Nama saya Dimas Farhan Nugroho dari Mekatronika 6B Pagi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang saya kerjakan di Project Based Learning, yaitu Kontes Robot Search and Rescue Indonesia atau KRSRI PBL RE 005. PBL ini merupakan salah satu skema pembelajaran di Politeknik Negeri Batam, khususnya di program studi Teknik Robotika. Sebelum kita masuk ke inti dari video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang dari kontes Robot SAR Indonesia. KRSRI atau Kontes Robot SAR Indonesia adalah kompetisi robot tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kompetisi ini merupakan ajang inovasi teknologi di kalangan mahasiswa di bidang robotika yang berfokus pada misi penyelamatan atau search and rescue. Untuk sampai saat ini, edisi terakhir dari kontes Robot SAR Indonesia dilaksanakan pada tahun 2024 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Robot-robot yang dikembangkan di sini dirancang untuk meniru kemampuan tim penyelamat seperti navigasi medan yang sulit, deteksi korban, dan evakuasi korban ke safe zone atau zona aman. Kompetisi ini tidak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan desain serta mencari robot yang paling optimal dalam menyelesaikan misi dan simulasi lingkungan pasca bencana. Pada kompetisi ini, mahasiswa diberikan tantangan untuk membuat robot berkaki, bukan robot beroda, untuk melakukan misi search and rescue di lingkungan pasca bencana. Kenapa kita diberikan tantangan untuk membuat robot berkaki? Karena robot berkaki memiliki kemampuan yang lebih superior dibandingkan robot beroda dalam melewati atau melintasi lingkungan pasca bencana yang dipenuhi dengan banyak debris, banyak puing-puing, bagian jalan yang tidak rata, dan juga contoh-contoh rintangan lainnya seperti lumpur dan lain-lain. Sebuah skenario di mana robot berkaki jauh lebih superior kemampuan navigasinya dibandingkan dengan robot beroda. Kompetisi ini juga merupakan terinspirasi dari salah satu kejadian di dunia nyata, yaitu penggunaan robot Queens pada bencana di Fukushima, Jepang, ketika robot berkaki dapat menavigasi jauh lebih dalam ke zona radiasi dibandingkan oleh manusia. Jadi robot-robot yang akan digunakan di sini memiliki potensi untuk dapat menjadi salah satu alat keselamatan atau alat penyelamat apabila terjadi bencana di dunia nyata. Berikut adalah requirement atau hal-hal yang dibutuhkan untuk robot agar mereka dapat berkompetisi di kontes Robot SAR Indonesia. Untuk bisa berkompetisi, robot harus memiliki tiga kemampuan utama, yaitu identifikasi korban, yang kedua evakuasi, dan yang terakhir adalah navigasi. Pada identifikasi korban, robot perlu dilengkapi dengan kamera yang dapat membedakan antara korban yang asli, seperti yang digambarkan pada gambar yang ini, memiliki kepala dan tangan, dan robot dan korban dummy.
yang tidak memiliki kepala dan tangan. Pengklasifikasian dummy dan korban dapat dilakukan menggunakan kamera dengan memanfaatkan fitur object classification. Yang kedua adalah evakuasi korban, yaitu memindahkan korban dari lokasi yang tidak aman menuju lokasi aman atau safe zone. Biasanya, pada kontes robot San Indonesia, robot-robot akan dilengkapi dengan gripper yang nantinya akan mencapit korban setelah berhasil diidentifikasi oleh kamera dan dibawa dari lokasi yang tidak aman dan diletakkan kembali di safe zone. Yang terakhir adalah navigasi. Kemampuan robot untuk melewati rintangan yang dibuat menyerupai lingkungan pasca bencana. Seperti yang bisa kita lihat dari contoh gambar, terdapat beberapa rintangan yang harus dilewati oleh robot. Yang pertama adalah jalan pecah, jalan miring berbatu, kemudian kelereng yang di sini digunakan untuk mensimulasikan lumpur yang licin, dan kemudian ada tangga, lalu ada jurang. Robot harus memiliki kemampuan untuk melewati rintangan tersebut dan menyelesaikan rintangannya. Biasanya, instrumen pembantu yang dapat digunakan oleh robot dalam menyelesaikan rintangan adalah penggunaan sensor-sensor seperti sensor jarak dan sensor gravitasi atau sensor inersia atau yang bisa disebut juga sebagai sensor IMU. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan mekanikal dan alasan penggunaan desain mekanikal pada proyek yang kita kerjakan ini. Yang pertama adalah konfigurasi aktuator. Pada robot kami menggunakan konfigurasi aktuator dengan tipe 3 DOF atau 3 degrees of freedom, derajat kebebasan, yang terdiri dari koksa untuk rotasi horizontal, femur untuk naik dan turunnya posisi robot, dan yang ketiga adalah tibia untuk melipat robot ke arah dalam atau keluar, melipat atau menekuk. Pemilihan 3 degrees of freedom ini dipilih agar robot dapat bergerak secara dinamis dan stabil pada setiap kakinya. Penempatannya juga dibuat dengan tipe cascade ini beralasan agar konfigurasi aktuator dapat menjadi lebih kompak. Beberapa robot hexapod lain ada yang menggunakan tipe 3DOF yang tidak cascade. Hal ini tidak memungkinkan di robot yang sedang kami kerjakan karena setelah dicoba menggunakan konfigurasi yang tidak bertimpaan atau cascade, bisa dipastikan bahwa robot menjadi terlalu besar sehingga robot tidak bisa melewati rintangan dengan baik dikarenakan space yang tidak cukup besar dari kaki ke dinding. Jadi kami menggunakan konfigurasi cascade agar mendapatkan konfigurasi ukuran yang lebih kompak. Konfigurasi aktuator 3DOF memungkinkan robot untuk menggunakan pola langkah seperti tripod gate. Selain itu, 3DOF juga memberikan kemampuan untuk menyesuaikan tinggi dan langkah robot untuk melewati rintangan. Contohnya pada rintangan jalan pecah, dibutuhkan pola langkah yang lebih besar. Hal ini dapat direalisasikan dengan penggunaan 3DOF dengan program yang menyesuaikan. Jadi ketika robot berada di jalan yang rata, maka robot dapat menggunakan pola langkah yang lebih kecil. Sementara ketika robot melewati jalan pecah, maka pola langkah bisa menjadi lebih tinggi dan lebih besar, sehingga robot dapat bergerak melewati rintangan jalan pecah dengan lebih mudah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konfigurasi kaki.
Pada umumnya, pada KRSRI, kompetisi KRSRI, terdapat dua tipe konfigurasi kaki yang cukup lazim digunakan. Yang pertama adalah berkaki 4 atau quadruped, dan yang kedua adalah hexapod atau robot berkaki 6. Masing-masing dari konfigurasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh quadruped adalah kelincahan, dikarenakan tidak banyaknya kerumitan mekanikal pada robot berkaki 4, sehingga robot dapat melangkah dengan lebih lincah dan lebih cepat. Namun kekurangan dari layout quadruped atau berkaki 4 adalah robot menjadi kurang stabil dan robot tidak memiliki redundansi. Apa yang dimaksud dengan redundansi? Redundansi adalah ketika kaki dari robot tersangkut atau berada dalam posisi yang tidak memungkinkan robot untuk melakukan lokomosi, maka tidak ada bantuan dorongan atau bantuan propulsi dari kaki yang lain, sehingga sering terjadinya robot nyangkut atau robot tidak dapat melewati rintangan. Hal ini paling terlihat ketika robot diharuskan untuk menaiki tangga atau rintangan tangga. Robot berkaki 4 kesulitan untuk menaiki tangga karena kurangnya dorongan dari hanya 4 kaki. Maka hexapod dan quadruped memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihan dari hexapod adalah menutupi segala kekurangan yang dimiliki oleh robot quadruped, yaitu robot menjadi lebih stabil dan memiliki redundansi. Tetapi kekurangan dari hexapod adalah robot akan menjadi lebih besar, dan ketika robot menjadi terlalu besar, maka robot akan memiliki kesulitan untuk menavigasi, terutama di bagian-bagian yang sempit, sehingga akan banyak membuang waktu. Untuk menyikapi masalah ini, kami mencoba untuk mencari layout yang sesuai untuk robot kami. Ternyata pada robot hexapod kaki 6 yang umum, yang lazim, biasanya kaki disusun dalam susunan rektangular atau persegi panjang. Jadi kaki akan disusun seperti pada serangga, 3 di sebelah kanan dan 3 di sebelah kiri. Hal inilah yang merupanya menjadi salah satu penyebab atau yang menjadi bagian kelemahan dari robot berkaki 6. Karena robot menjadi terlalu besar dan robot menjadi tidak fleksibel sehingga sulit untuk bergerak di medan yang sempit. Cara menyikapinya adalah dengan menggunakan robot hexapod dengan layout heksagonal. Maksudnya heksagonal adalah base robot dibuat berbentuk persegi 6 dan kaki disusun pada setiap sisinya. Berarti satu kaki di sini, satu kaki di sini, dan seterusnya. Alasan kami memilih konfigurasi hexapod layout heksagonal adalah yang pertama, kemudahan dalam bermanuver. Robot hexapod heksagonal telah mengeliminasi salah satu kekurangan dari robot hexapod rektangular, yaitu kelincahan dalam manuver. Seperti yang kita tahu, pada persegi panjang terdapat dua sisi, yaitu panjang dan lebar, sehingga ada bagian depan, kanan, dan kiri yang absolut. Robot akan kesulitan untuk menavigasi apabila tidak dalam posisi yang lurus ke depan. Sementara pada robot heksagonal, tidak ada bagian kanan, kiri, depan, belakang yang absolut. Semuanya memiliki sisi yang sejajar atau sisi yang setara, sehingga robot dapat bergerak dengan lebih mudah. Contohnya saja, apabila dalam robot hexapod yang rektangular, ketika gripper diletakkan di depan, maka setelah mengambil korban, robot harus melakukan pergerakan
rotasi terlebih dahulu agar bisa dapat maju ke rintangan yang berikutnya. Tetapi dengan menggunakan sistem heksagonal, layout heksagonal, setelah robot mencapit korban dari lokasi evakuasi, maka programmer dapat memprogram robot untuk bergerak langsung jalan miring atau crab walk. Dan robot tidak akan kehilangan stabilitas karena semua sisinya sejajar. Selanjutnya adalah ukuran robot dapat diperkecil dari desain yang sebelumnya. Seperti yang tadi kita sudah bahas, pada desain sebelumnya, robot menggunakan desain heksapod rektangular, sehingga menjadi terlalu besar dan kesulitan untuk bermanuver di rintangan yang sempit. Dengan menggunakan sistem heksagonal, maka ukuran robot dapat lebih diperkecil dari desain sebelumnya, sehingga desain mekanikal bisa menjadi lebih ringkas, dan robot memiliki ukuran yang lebih kecil sehingga dapat lebih mudah untuk bergerak di tempat-tempat yang sempit. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa robot heksagonal ini memberikan best of both worlds dari desain quadruped dan hexapod. Desain robot heksagonal ini memberikan kombinasi terbaik antara kestabilan dari robot hexapod dan kelincahan dari robot quadruped. Selanjutnya kita akan membahas untuk pemilihan material. Pemilihan material yang kami pilih untuk melakukan proyek ini adalah polyactic acid atau PLA. PLA sendiri adalah merupakan salah satu material yang paling lazim digunakan pada 3D printing, yang juga merupakan salah satu alasan mengapa kami memilih material PLA. Yang pertama adalah fabrikasi yang mudah. Dikarenakan banyaknya komponen yang khusus atau komponen yang harus digunakan sebagai bracket dan base untuk menopang komponen, maka kita membutuhkan desain bracket yang custom, desain bracket yang menyesuaikan, yang snug fit dengan barang yang kita miliki. Dengan menggunakan 3D printing, dengan menggunakan material PLA, maka kita dapat memindahkan desain dari CAD masing-masing dan langsung saja kita masukkan ke slicer seperti Ultimaker Cura dan kita mendapatkan file stereolithograph yang langsung bisa kita gunakan untuk mencetak di mesin 3D printing. Hal ini tidak kita dapatkan dari material-material seperti metal atau akrilik, karena walaupun mereka juga dapat digunakan atau dibentuk menggunakan CNC, tetapi mereka tidak bisa mencapai level kustomisasi sebaik dengan 3D printing dari PLA. PLA juga memiliki level kekuatan yang cukup kuat apabila digunakan dengan menggunakan konfigurasi printing dengan infill 100%, sehingga menjadi pilihan yang cocok untuk proyek kali ini. Selanjutnya adalah biaya produksi part yang lebih murah. Seperti yang kita tahu, proyek ini adalah proyek research and development, di mana part dapat dipasang dan dilepas sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan performa yang terbaik. Apabila kita menggunakan fabrikasi seperti metal atau akrilik, maka biaya yang dibutuhkan untuk membeli materialnya, lalu membuat materialnya itu tidaklah lebih murah ketimbang kita menggunakan PLA. Karena satu gulungan PLA ini dapat kita gunakan berkali-kali, dan ketika kita harus mengganti part yang membutuhkan bracket atau placeholder yang berbeda, kita bisa langsung saja melakukan proses printing di tempat tanpa harus menggunakan bantuan dari
vendor-vendor yang lain. Sehingga biaya produksi part lebih murah dan efisien, tidak hanya lebih murah secara ekonomi, tetapi juga lebih murah secara waktu. Demikianlah presentasi dari proyek kami, yaitu proyek PBL Kontes Robot SAR Indonesia PBL RE 005. Melalui proyek ini kami banyak sekali belajar tentang desain mekanikal dan sistem kontrol, serta tantangan nyata untuk menciptakan robot yang mampu menjalankan misi SAR secara efektif. Kami akan terus mencoba untuk belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan proyek ini, dan kami harap ke depannya teknologi ini dapat terus dikembangkan, bahkan diterapkan dalam skala yang lebih besar untuk membantu korban bencana secara langsung di dunia nyata, sehingga proyek ini tidak hanya terus menjadi prototipe, namun dapat langsung menjadi proyek yang nyata. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dalam video ini. Saya mohon maaf apabila ada banyak kata yang salah atau yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.